Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Oma Opa yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur karena Tuhan sudah menjaga dan pelihara hidup kita dari pagi sampai malam ini. Dan saat ini kita dipantaskan Tuhan untuk mengikuti program saya dan PKRU GPIB membaca Alkitab bersama. Namun sebelumnya, mari Bapak Ibu, Oma Opa kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus menuntun kita membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sapa dalam anak-Mu Yesus Kristus, di saat kami menundukkan kepala di hadapan-Mu, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah menjaga dan pelihara hidup kami dari pagi sampai malam ini. Kami juga memohon kepadamu, bimbinglah kami dengan Roh-Mu yang kudus di saat kami membaca firman-Mu. Dan ajarkanlah kami supaya dapat memahami dan melakukan firman Tuhan dengan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami sudah memohon dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan malam hari ini, kita akan baca dari Injil Matius 15 ayat 21 sampai dengan 28 yang mengatakan, lalu Yesus pergi dari situ, menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Renungan kita malam hari ini, kita akan baca dari Sabda Bina Umat dengan tema Iman Tanpa Batas. Ayat 27 mengatakan, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Bapak, Ibu, Oma, Opa yang dikasihi Tuhan, di masa pandemi COVID-19, segala sesuatu dalam kehidupan sosial dibatasi. Kita tidak boleh berkumpul. Semua dilakukan di rumah, bekerja, sekolah, dan beribadah dari rumah. Gereja-gereja pun terdampak, sehingga tidak bisa beribadah bersama dalam gedung gereja, termasuk GPIB. Suka tidak suka, gereja harus menjalaninya. Gereja beradaptasi dengan keadaan tersebut, sehingga melaksanakan ibadah secara virtual, daring, atau dalam jaringan. Dari sinilah kita mengenal istilah gereja borderless atau gereja tanpa batas. Gereja yang melaksanakan ibadahnya tanpa dibatasi dengan tembok-tembok atau bangunan gereja. Gereja yang tanpa batas ini tentu berawal dari iman kepada Tuhan Yesus yang punya kuasa tidak terbatas. Iman kepada Tuhan Yesus tidak dapat dibatasi oleh waktu, tempat, dan orang atau kelompok tertentu. Semua manusia di mana saja mempunyai kesempatan untuk menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Seperti perempuan Kanaan dalam perikop bacaan ini. Meskipun ia bukan orang Yahudi, namun mempunyai kesempatan mempercayai Yesus
sebagai Tuhan dan mendapatkan pertolongannya. Tuhan Yesus juga melihat bahwa perempuan Kanaan itu mempunyai iman yang besar sehingga dia mengabulkan permohonannya dan menyembuhkan anaknya. Bapak, Ibu, Oma, Opa yang dikasihi Tuhan, kita masing-masing juga mempunyai pergumulan dan ingin dapat mengatasinya. Firman Tuhan mengajarkan kita tentang iman yang tanpa batas. Itulah iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang dapat mengatasi segala pergumulan apapun. Kita hanya meminta untuk datang mendekat kepadanya, bukan makin menjauh. Mari semakin setia beribadah dan memohon dengan segala kerendahan hati, serta mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan yang dapat menolong kita. Perempuan Kanaan yang melakukan itu dikabulkan permohonannya dan anaknya sembuh. Jadi ingatlah bahwa Yesus Kristus itu Tuhan yang borderless. Ia sungguh maha pengasih. Jika taat dan beriman kepadanya, maka keimanan kita adalah iman yang borderless atau iman yang tanpa batas. Dengan demikian, kita juga akan dipulihkan dan mendapat pertolongannya yang tanpa batas. Bapak, Ibu, Oma, Opa, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang ajarkan kami percaya bahwa kuasa-Mu sungguh tak terbatas. Tolonglah kami dalam segala pergumulan yang sedang kami hadapi. Kami berdoa untuk kehidupan kami malam ini. Kami mohon Tuhan jaga dan lindungi serta jauhkan kami dari pencobaan. Bangunkan kami pagi dengan tubuh jiwa yang sehat. Kami juga berdoa untuk Bapak, Ibu, saudara-saudara kami yang terlibat dalam program ini serta semua alat penunjang yang dipakai. Tuhan berkati dan pakai mereka dengan luar biasa sehingga program ini semakin baik. Inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Selamat malam. Selamat beristirahat. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.
segar dan hijau.